Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1779 sampai tahun 1782. Beberapa orang yang iri dengan hubungan Jericho Lee dengan Lee Sengwei menganggap Jericho Lee gila. Li Shao sepertinya pemarah. Bukankah itu normal? Orang dengan kemampuan itu eksentrik. Meskipun keluarga Zai merasa bahwa latihan Jericho Lee tidak pantas, mereka tidak menganggap itu salah. Bagaimanapun, Jericho Lee sendiri sangat kuat. Tidak perlu melakukan apapun tidak mau menyenangkan Lee Sengwei. Belakangan, orang-orang dari 7 keluarga di Provinsi Huizhou terkejut mengetahui bahwa Jericho Lee memiliki hubungan yang lama dengan keluarga Li di Bai Yunfeng. Sejujurnya, menurutku bodoh jika mengubahnya menjadi orang lain, tapi bagi Li Shao, lebih baik menolak. Yin Yao berkata penuh arti. Ya. Saya rasa bukan masalah besar jika penampilan terakhir Li di Yunlanfeng begitu buruk, Yin Sui secara alami berdiri di pihak Jericho Lee tanpa syarat. Namun, tampaknya pihak lain tidak akan menyerah begitu saja, kata Yin Yao. Sambil berpikir. Pada akhirnya, Chang Sanshi segera naik untuk mengusir orang-orang, tetapi berat badannya tidak cukup. Li Sengwei dan yang lainnya tidak memperhatikannya sama sekali. Li Shao. Chang Sanshi sangat sedih. Orang-orang sama sekali tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Wajah Jericho Lee menjadi lebih dingin. Dia menoleh dan menatap Chang Xuande. Tuan, tidak peduli apa yang terjadi hari ini, bisakah saya membuat keputusan? Tidak masalah, saya magang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Haha Chang Xuande melambaikan tangannya dengan tegas dan menatap Li Sengwei dan yang lainnya dengan dingin. Apa yang muridku katakan tadi seharusnya sudah sangat jelas. Kamu tidak diterima di sini. Ayo pergi sekarang. Dia menduga sebagian besar dari orang-orang ini adalah praktisi seni bela diri. Dia juga seorang praktisi seni bela diri, dan bisa merasakan fluktuasi ki pada orang-orang ini. Oleh karena itu, kata-kata yang baik tidak dapat membuat orang menjauh sama sekali, mereka hanya dapat merobek mukanya. Terjadi keheningan yang mematikan. Kamu gila. Mereka dapat memahami bahwa Jericho Lee didorong oleh orang lain. Bagaimanapun, ini adalah kontradiksi internal sebuah keluarga. Apapun yang terjadi, itu tidak melibatkan pihak luar. Li Sengwei, sebagai pemilik keluarga Li saat ini, tidak punya alasan untuk memiliki pendapat yang sama dengan seorang pemuda. Bagaimana dengan Chang Xuande? Meskipun dia adalah majikan Jericho Lee, dia adalah orang luar bagi keluarga Li. Yang dia lakukan sekarang adalah ikut campur dalam pekerjaan rumah keluarga Li. Secara khusus, latar belakang identitas Li Sengwei sama besarnya dengan Chang Xuande. Wajah Li Sengwei sedikit jelek. Dia mengepalkan tinjunya, menahan amarahnya, berkata dengan tenang sambil tersenyum, saya tahu Anda telah membuat pencapaian luar biasa, tetapi di dunia biasa ini, tidak peduli seberapa terkenalnya Anda, ada batasnya. Jika Anda ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, ini cara yang tepat bagimu untuk kembali ke keluargamu. Hari ini, aku tidak ingin membuat terlalu banyak masalah denganmu. Ayo kembali dan duduk dan ngobrol baik-baik. Begitu kata-kata itu keluar, di sana adalah suara AC. Sikap Li Sengwei sangat baik sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Li Tianwei berkata, ya, kekuatanmu benar-benar menarik perhatian besar kami, tetapi tidak baik jika terlalu menjadi pusat perhatian. Duduklah dan bicaralah dengan baik. Saya pikir kakekmu ingin mengadakan reuni keluarga. Desis. Jericho Lee langsung tertawa, wajahnya penuh sarkasme dan penghinaan, dan berkata, apakah kamu pikir aku menginginkan hal-hal kecilmu? Menurutku kamu sudah lama berada di posisi tinggi, dan otakmu rusak. Sejak aku peduli begitu banyak tentang keluarga kita, kenapa aku tidak melihatmu keluar untuk membantuku saat aku terpuruk? Bukannya aku sudah membuat nama untuk diriku sendiri dan ingin berbagi bagian. Sejujurnya, jika kamu ingin mendapat manfaat dariku, kamu bodoh ketika Li Fengyun dan yang lainnya pertama kali bertemu dengan Li Changrong, mereka menulis surat dengan sikap arogan. Belakangan, setelah melihat kekuatannya, keluarga Li mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Jadi diperkirakan mereka akan memperlakukannya sebagai pemuda yang sedikit lebih baik. Dalam pertempuran menentukan Yunlan Feng beberapa bulan yang lalu, dia membunuh harimau langit, dan keluarga Li menganggapnya serius. Hanya saja keluarga Li punya sudah lama menduduki jabatan tinggi, dan mereka tidak bisa melepaskan jabatannya, dan mereka tidak mengizinkan pemimpin keluarga datang menemuinya untuk pertama kali.
Kali ini, pemilik paling kuat dari keluarga Li, dan Li Tianwei, lelaki tua itu, ada di sini. Jericho Li tidak menganggap mereka kecewa. Bukan hanya kekuatannya saja yang bisa membuat mereka merendahkan martabat dan mukanya. Itu hanya karena embun lingkuan, air lingkuan, dan proyek Taman Lingyao. Terus terang, keluarga Li ingin mendapatkan keuntungan darinya. Sayangnya, orang-orang ini sedang bermimpi. Apa yang kamu banggakan tidak ada artinya bagiku. Siapa yang berani menyebut dirinya jenius di hadapanku? Kamu bangga dengan ibu kota, sebanyak yang aku mau. Tidak, hari ini adalah upacara pelepasan tuanku. Apa menurutmu aku akan berbicara begitu banyak omong kosong? Bunuh saja kamu, nada Jericho Li menghina hingga ekstrim berdarah dingin, seolah-olah berdiri di depannya seluruh keluarga Li, tetapi dapat dengan mudah membunuh semut. Terjadi keheningan total. Semua orang tidak percaya Jericho Li akan mengejek Li Sengwei dengan begitu kejam. Tetapi mereka juga merasa bahwa Jericho Li berasal dari lubuk hatinya, dia tidak menyukai Li Sengwei, dia tidak menyukai semua orang di keluarga Li. Ini jelas bukan penyamaran, atau kepura-puraan, tapi ucapan dari hati. Orang ini benar-benar gila. Jiao Dongming dan Diji tidak dapat mempercayai telinga mereka. Sial, jangan berpikir kamu hebat. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Li. Li Fenghao tidak tahan. Dia mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Jericho Li mencibir, benarkah? Apa yang telah saya lakukan, Anda dapat melakukan beberapa hal untuk saya. Bahkan jika Anda melakukan satu hal, saya akan mengakui apa yang Anda katakan. Li Fenghao terdiam. Bagaimana saya bisa berdiri tegak di hadapan saya dengan kemampuan ini? Mengapa kakek saya kembali ke keluarga? Apakah menurut Anda dia akan diintimidasi? Dengan saya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menindasnya. Siapapun yang berani mengatakan jika bukan dia, aku akan membunuhnya. Nada suara Jericho Li menghina, dan kata-katanya tampak seperti seorang raja yang berdiri di atas, yang membenci semua makhluk hidup. Apakah kamu bertanya kepadanya apa maksudnya? Kamu tidak dapat membuat keputusan untuknya. Li Tianwei sangat marah. Mengapa tidak? Jericho Li berkata sambil tersenyum, karena kamu berbicara dengan sangat baik, tolong beritahu saya, ketika kakek saya miskin, di mana kamu? Di mana kamu ketika kakek saya diintimidasi oleh sekelompok preman yang dipekerjakan oleh pengembang? Ketika ayah saya menghilang, dia sendirian. Di mana kamu? Tentu saja, aku tidak rela kembali ke keluargaku karena aku tidak malu dan murah hati di sini. Apakah kamu ingin mencap aku sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih dan pelupa? Mengapa aku harus membiarkan keluargaku? Kakek tinggal di bawah atap yang sama dengan sekelompok sampah egois yang penuh dengan air buruk. Bab 1780. Orang-orang ini hingga saat ini masih belum bisa melepaskan sosok arogannya. Ya, sungguh menakjubkan bahwa Li Sengwei bisa berdiri di puncak di main. Tapi apa hubungannya dengan Jericho Li? Dia tidak peduli dengan keluarga Li. Sangat mustahil baginya untuk membiarkan Li Changrong kembali ke keluarga hewan. Di matanya, hanya ada satu keluarga Li, yang bisa disebut keluarga Lu Su Li atau keluarga Beijing Li, tetapi tidak akan pernah menjadi keluarga Bai Yunfeng Li. Mendengar bahwa Jericho Li meremehkan Li Sengwei dan yang lainnya, para tamu tersentak. Meski tidak memenuhi syarat untuk mengurus pekerjaan rumah keluarga Li, Jericho Li bertindak terlalu jauh. Apakah menyenangkan mengganggu Li Sengwei? Mengapa kamu tidak meninggalkan sedikit saja? Sulit untuk bertemu di masa depan jika kita tidak meninggalkan jalan kembali. Kamu, apa yang kamu inginkan? Bahkan Li Sengwei mulai kehilangan kesabarannya sekarang. Jericho Li berwajah tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, gulung. Keluarkan dengan tegas dan sederhana, biar semua orang mengerti bahwa Jericho Li sebenarnya tidak ingin terlibat dalam hubungan apapun dengan keluarga Li. Li Tianwei dan yang lainnya juga sangat marah saat ini. Awalnya, mereka meminta Li Fenglong dan anak muda lainnya pergi ke kota Lengkeng dan membiarkan keluarga Li Changrong kembali ke keluarga mereka. Saat itu, nada suara mereka sangat buruk. Awalnya, mereka mengira itu adalah pemberian kepada keluarga Li Changrong untuk membiarkan mereka kembali. Namun, perkembangannya benar-benar di luar ekspektasi mereka. Jericho Li mula-mula menolaknya, kemudian mengubah dirinya menjadi Li Tianxi, akhirnya mengubah dirinya menjadi dewa bela diri, dan membunuh sosok legendaris seperti pemenggalan kepala harimau langit. Kini Li Tianwei dan yang lainnya menyadari betapa berbakatnya Jericho Li, terutama proyek Lintan yang dikembangkan oleh Jericho Li dan proyek Taman Lingyao yang dikembangkan oleh Li Wenyan,
yang membuat mereka sangat rakus, sehingga mereka datang langsung ke sini. Saya pikir semuanya keluar. Tidak peduli bagaimana Jericho Lee, sudah waktunya menerimanya. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Jericho Lee membenci mereka dari lubuk hatinya. Dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka. Dia bahkan ingin membunuh mereka. Bagi mereka yang terbiasa berdiri tinggi, kelakuan Jericho Lee adalah pengkhianatan dan melupakan leluhur. Jika mereka tidak tahu bahwa Jericho Lee mempunyai proyek besar, dan mahir dalam alkimia, pemurnian senjata, dan susunan, bagaimana mereka bisa bersikap ramah dan banyak bicara. Jericho Lee telah lama terpaksa menyerah pada kekerasan. Mungkin kamu berpikir kamu sangat baik sekarang, tapi lihatlah sekeliling. Lee Sengwei tidak menyerah, masih ingin melakukan upaya terakhir. Pergi. Apakah kamu tuli? Jangan bicara omong kosong lagi, aku akan segera membunuhmu. Jericho Lee sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara omong kosong. Semuanya sangat senang. Melihat wajah buruk Jericho Lee, mereka akhirnya memutuskan bahwa Wei Ye, di mata Jericho Lee, hanyalah awan yang mengambang. Orang-orang merasa bahwa Jericho Lee terlalu sombong. Bahkan jika kemampuannya melawan cuaca, bisakah dia menandingi pria besar seperti Lee Sengwei? Lee Sengwei berhenti bicara, dan wajah Li Tianwei jelek. Beberapa generasi muda tidak bisa menahan nafas. Mereka sangat marah hingga langsung memarahi. Seperti kakekmu, kamu pemberontak. Sikat. Begitu kata-kata itu selesai, cahaya pedang terbang dengan menakjubkan, disertai dengan cahaya darah, dan Li Fenglong, yang paling riuh, jatuh. Naga angin. 5 saudara laki-laki. 5 adik laki-laki. Beberapa tangisan melengking tiba-tiba terdengar. Li Fengyun bergegas membantu pria itu berdiri, hanya untuk menemukan bahwa pria itu berdarah dan hanya ada satu napas tersisa. Rawat dia dengan cepat. Li Tianwei segera berteriak pada dokter di belakangnya. Dokter datang untuk mengobati dengan tergesa-gesa dan menyelamatkan nyawa Li Fenglong. Kelopak mata semua orang di tempat kejadian melompat dengan liar. Tidak ada yang percaya bahwa Jericho Lee benar-benar berani membunuh orang. Apa itu? Pedang dengan udara dingin. Orang-orang segera melihat pedang tergantung di depan Jericho Lee. Pedang itu dingin dan memiliki roh pembunuh yang tak terlukiskan. Jericho Lee, ini Qin Zhou dan yang lainnya ketakutan, dan Ouling dan tidak terkecuali anak muda lainnya, Chang Xuande melihat punggung dan pedang Jericho Lee, dan tiba-tiba menyadari bahwa muridnya tampak sedikit aneh. Penampilan Jericho Lee saat ini berbeda dengan penampilannya yang baik hati dan tenang sebelumnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan. Singkatnya, ini urusan Jericho Lee sendiri. Kita tidak perlu bertanya terlalu banyak. Zai Qingsui dengan baik hati mengingatkan kita. Zai Suo juga berkata sambil tersenyum pahit, jangan takut pada Jericho Lee. Ini dia yang sebenarnya. Penonton merasa ngeri. Bajingan. Kamu berani membunuh. Li Fengyun marah dan marah. Saudara kelima, kamu tidak boleh mati. Li Fenghao sangat bingung sehingga dia menatap Jericho Lee dengan kemarahan di matanya. Pada saat yang sama, dia mengeluh kepada Li Tianwei, kakek, kamu telah melihatnya. Dia hanyalah seekor binatang yang melupakan leluhurnya. Li Tianwei juga sangat marah, bagaimana dia bisa memiliki keturunan sepertimu. Li Sengwei sangat marah dan berkata, kamu terlalu lancang. Bersenandung. Pedang Bingpo terasa dingin. Wajah Jericho Lee sedingin es. Jika aku mendengar kata-kata lain yang menghina kakek dan orang tuaku, pedang Bingpo akan menembus tenggorokanku. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada pihak lain. Baru saja, pedang Bingpo membiarkan nyawa Li Fenglong dipertaruhkan. Apakah dia bisa menyelamatkannya atau tidak tergantung pada keahlian Dr. Li. Tianwei membawa. Semua orang bisa merasakan semangat pembunuh yang mengerikan dari Jericho Lee. Mereka yang membenci Jericho Lee tidak bisa berkata-kata sekarang. Anak ini, bagaimana dia bisa melakukan ini? Diji dalam keadaan tegang. Jiao Dongming menelan ludah, rasa takut dan ketakutan melonjak ke dalam hatinya. Saya dengan baik hati menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti orang itu di tanah, pergilah sekarang. Yin Sui dengan ramah mengingatkan beberapa kata. Yin Sui yang tidak berguna, mereka tidak akan mau pergi, beberapa orang tidak mau pergi. Tembok selatan dan jangan melihat ke belakang, kata Zai Qingsui sinis sambil menggelengkan kepalanya. Mo Lingyan mencibir, jika kamu memiliki sikap yang lebih baik pada awalnya, kamu harus menjadi tamu kehormatan sekarang, bukan musuh.
Kebutaan adalah salah satu jenis penyakit, begitu pula dengan tidak adanya otak. Itu harus diobati. Sebagai orang dalam, mereka terlalu sadar akan kengerian Jericho Lee. Sekuat sosok mitos pemenggalan kepala Tianhu, ia tewas di tangan Jericho Lee. Li Fenglong pun mampu menarik napas hanya karena acara istimewa tersebut. Jika dia melakukannya di luar hotel, dia pasti sudah mati. Kamu sudah keterlaluan. Li Fenghao mengertakkan gigi. Wajah Li Tianwei muram, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu melakukan sesuatu yang tidak adil, kamu akan mati. Jika Li Changrong tahu bahwa kamu melakukan pelanggaran ringan, dia pasti akan sedih. Jangan ganggu kamu. Kakek saya menjalani kehidupan yang baik sekarang. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Nada bicara Jericho Lee ringan, dan dia tidak menganggap serius kata-katanya. Bab 1781. Wajah Li Tianwei memerah saat dia tercekik. Li Sengwei sangat marah dan berkata, saya tidak percaya. Tanpa keluarga Li, Anda dapat menjungkirbalikkan dunia. Jangan berpikir seberapa tinggi Anda dapat mencapai dan menyinggung perasaan saya. Saya melihat siapa yang berani bekerja untuk Anda. Dengan itu, mereka berbalik dan keluar dari lobi hotel. Melihat hal ini, beberapa tamu pun mau tidak mau berpikir. Beberapa orang yang menganggap Jericho Lee sangat berani dan sembrono masih lebih menyukai Li Sengwei. Mereka tidak mengetahui identitas Jericho Lee, tetapi mereka mengetahui intuisi Li Sengwei dan memberitahu mereka bahwa mereka lebih dapat diandalkan di pihak Li Sengwei. Maka beberapa bos yang semula ikut bersenang-senang segera pergi, sementara beberapa orang yang mempunyai kerjasama bisnis dengan perusahaan Rende juga hati-hati pergi. Adapun beberapa penonton, agar tidak melukai ikan di kolam, mereka semua keluar dari aula. Jika mereka bisa menjauh, mereka bisa menjauh. Namun, mereka tetap menyaksikan keseruannya dan menantikan drama baru. Tak lama kemudian, sepertiga tamu di aula hotel pergi. Selebihnya, kecuali masyarakatnya sendiri, bergerak di bidang medis. Mereka semua berada di pihak perusahaan, dan kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi yang teratas. Seluruh aula hotel dan taman belakang sepi. Ini seperti meminta masalah untuk merobek wajah keluarga Li, terutama orang besar seperti Tuan Wei. Iya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan anak itu. Aku khawatir dia tidak diturunkan, kan? Terjadi banyak diskusi. Para tamu yang berada tidak jauh dari opera masih memiliki raut wajah yang indah. Tentu saja, beberapa rumput tembok, sebelum berangkat, tidak lupa menyemangati yang lain untuk pergi bersama. Apa yang kamu lakukan di sini? Siap mencari masalah. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Konyol, aku akan terlibat nanti. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Pikirkan dirimu sendiri. Orang mempunyai sikap yang berbeda-beda. Beberapa orang menyombongkan diri, beberapa ingin melihat pertunjukan yang bagus, dan beberapa berpikir bahwa kematian Jericho Lee sudah pasti dan tuannya juga terlibat, yang sangat tidak bijaksana dan tidak diinginkan. Jiao Dongming dan Dijie, tentu saja, berlari keluar aula tanpa kecelakaan dan bersembunyi di tempat yang relatif aman untuk menonton drama tersebut. Hei, aku khawatir anak itu sudah mati. Diji menyeringai. Jika saya bersama keluarga Tuan Wei, saya akan sangat bahagia dan gila. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang hal itu. Jiao Dongming benar-benar tidak dapat memahami ide Jericho Lee. Dia menghela nafas, Ling Yan, kamu sedang bermain api ketika kamu menemukan pria seperti itu. Saat ini, sebuah mobil yang relatif biasa datang. Melihat mobil itu, Diji Aleng, wajahnya langsung menunjukkan warna gembira, hebat, ayahku datang. Ayah angkatnya ada di sini. Diji pun menunjukkan ekspresi bersemangat dan bergegas menemuinya. Usai turun dari mobil, kemunculan Diki pun menimbulkan keributan di depan pintu. Sebenarnya itu adalah keluarga Tionghoa di Amerika, Dijia. Kenapa dia datang? Ada banyak kebisingan di tengah kerumunan. Tidak ada yang mengira keluarga Di akan muncul. Keluarga Di adalah keluarga teratas di antara keluarga Tionghoa perantauan, yang terlalu kuat untuk dibayangkan. Ada apa dengan kalian berdua? Diki mengerutkan kening saat melihat kedua putranya. Ayah, sebaiknya kamu tidak masuk sekarang. Kata Diji cepat. Apa masalahnya? Diji langsung menceritakan apa yang terjadi tadi. Setelah mendengarkannya, wajah Digai menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah menurutmu Tuan Wei juga ada di sini? Iya. Sepertinya mereka belum pergi. Mereka ada di sana. Diji mencari di kerumunan, lalu menunjuk ke sebuah meja panjang di sebelah kolam renang hotel. Keluarga Li Tianwei yang pergi sebelumnya semuanya ada di sana.
Di Gai mengenali Li Sengwei begitu dia melihatnya. Dia segera berjalan menuju pria itu dan berkata, Tuan Wei. Ketika Li Sengwei melihat pengunjung itu, dia tampak sangat akrab. Diger datang dan melihat bahwa dia sedih. Apakah kamu masih marah pada anak itu? Iya. Anak laki-laki itu terlalu lancang. Kami dengan baik hati membujuknya. Bahkan jika dia tidak berterima kasih, dia hampir membunuh Feng Long. Berbicara tentang ini, Li Sengwei sangat marah. Bajingan kecil itu keterlaluan. Dengan sedikit kemampuan, saya pikir saya bisa menjadi pelanggar hukum. Di Gai mulai memarahinya. Di saat yang sama, kata-katanya berubah. Tapi Tuan Wei tidak perlu terlalu peduli. Kaum muda selalu merasa bangga dan sombong. Mereka pikir mereka sangat berkuasa. Mereka tidak mendengarkan orang tua itu dan menderita kerugian di hadapan mereka. Jika kita keluar hari ini, perayaannya tidak akan dilanjutkan. Li Sengwei sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, jadi tentu saja dia bersedia mendengarkan apa yang dia suka dengar. Ketika dia mendengar itu, amarahnya turun drastis. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Belum. Saya pernah mendengar bahwa ada seorang dokter suci yang keluar dari gunung untuk mengadakan perayaan, jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang dan berpikir bahwa saya mungkin akan bertemu dengan beberapa teman lama. Namun, saya tidak perlu berpartisipasi dalam perayaan itu karena apa yang terjadi pada Tuan Wei, kata Di Gai, yang memihak Li Sengwei. Bukan hanya karena hubungan pribadi, tapi juga karena kepentingan kerjasama. Perayaan hari ini tidak bisa dilanjutkan hehe, ucap Di Ji sambil mencibir. Saya kira begitu. Saya akan kembali saat ini. Apakah Anda akan merobek wajah saya dengan Tuan Wei? Jiao Dongming juga cenderung diam lain kali, dan tidak akan ada tamu lagi. Namun, dalam waktu 2 menit, wajahnya dipukuli. Saya melihat sebuah mobil yang tidak mencolok, perlahan-lahan menjadi perhatian publik, dan kemudian dari mobil itu turun 2 orang lelaki, tampak seperti ayah dan anak. Ini adalah ayah dan anak dari keluarga Chen Kota Nanan. Ya, benar. Yang muda adalah Chen Hai, yang tampaknya mewarisi warisan keluarga. Dikatakan bahwa keluarga ini berkembang sangat pesat sekarang. Beberapa bos langsung mengenali pria itu. Melihat mereka berjalan menuju pintu hotel, beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah keduanya juga akan datang ke upacara. Beberapa orang yang baik hati, maju dengan niat baik dan berhenti di depan mereka. Apakah Anda dari keluarga Chen di kota Nanan? Ya, siapa Anda? Chen Hai berkedip. Saya Ma Donghai, bos perusahaan periklanan lokal Yayan. Aku menghentikanmu karena banyak hal baru saja terjadi di hotel. Sekarang berantakan. Jika Anda tidak ingin mendapat masalah, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk. Saya akan memberi Anda beberapa nasihat bagus. Ada apa? Chen Hai mengedipkan matanya dan berpikir dalam hati, siapa yang tidak tahu apa-apa, berani bertindak liar di wilayah Li Tianxi. Ya, apakah Tuan Wei tahu? Seseorang telah menyinggung Tuan Wei. Ma Donghai mengingatkanku dengan suara yang dalam. Begitu. Terima kasih telah mengingatkan saya. Chen Hai sepertinya tidak menyukainya. Dia mengucapkan terima kasih, berdiskusi dengan pria paruh baya di sebelahnya, dan langsung pergi ke hotel. Hasil dari pertarungan menentukan Yun Lan Feng menyebar sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Li Tianxi adalah dewa seni bela diri. Begitu dia mendengar bahwa Jericho Li akan mengadakan upacara untuk merayakan keluarnya Chang Xuande dari gunung di sini, dia datang sepanjang waktu. Ah, Tuan Chen, jangan impulsif. Ma Donghai masih berbicara, tetapi Chen Hai dan putranya sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Bab 1782. Semua orang di sekitar saling memandang. Bagaimana situasinya? Melawan angin? Atau kamu ingin mati? Mengetahui apa yang terjadi di hotel, dia tidak menjauh, tapi berinisiatif untuk ikut bersenang-senang. Saya ingin mati. Pemandangan ini terlihat di mata keluarga Li tak jauh dari situ, membuat mereka marah. Di Gai mengerutkan kening, energiku sebagian besar ada di luar negeri, aku khawatir aku tidak bisa menghadapinya. Ya, keluarga Chen di kota Nanan, kan? Tapi itu hanya keluarga kecil. Berbaliklah dan bunuh mereka. Li Sengwei marah. Di depan pintu hotel, ketika para tamu melihat Chen Hai dan putranya, mereka tercengang. Permisi, apakah Anda? Itu keluarga Chen di Nanan, sembur Chen Hai. Chang Sanchi, yang menjamu para tamu, sedikit bingung. Aku ingat aku tidak mengundang kalian berdua. Sekali lagi tanpa diundang. Tidak bisakah kamu datang tanpa undangan? Chen Hai membalikkan bibirnya.
Chang Sanshi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan canggung, tentu saja tidak, tetapi sesuatu baru saja terjadi di hotel. Apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah? Apa yang Anda takutkan? Chen Hai ceroboh dan tidak peduli, apakah Li Sao ada di dalamnya. Ya, Chang Sanshi berkedip. Ayah, ayo masuk. Chen Hai bergegas masuk ke hotel, dan segera melihat Jericho Lee dan yang lainnya di antara kerumunan. Li Sao, sudah lama tidak bertemu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan hadiah itu dan menyerahkannya. Ini hadiahku. Maafkan aku. Selamat kepada Dr. Chang. Jericho Lee menerima hadiah itu, sedikit terkejut, mengapa kamu ada di sini? Jauh sekali, bukankah sibuk? Tidak peduli seberapa sibuknya Anda harus meluangkan waktu. Sayang sekali jika saya tidak datang untuk hal sebesar itu, kata Chen Hai sambil tersenyum. Zai Kingsui memberinya tatapan pucat, kamu bisa menggedornya. Tidak, Kingsui, mereka semua adalah teman sekelas. Kenapa kamu menyindir? Chen Hai terlihat tidak berdaya. Chang Xuande memandang Chen Hai dengan heran, Jericho Lee, keduanya adalah. Ketika saya berada di selatan Sichuan, saya membantu orang memecahkan beberapa masalah. Ayolah, Tuan, ini adalah hadiah dari orang lain. Jericho Lee meletakkan kotak brokat itu ke tangan Chang Xuande. Chang Xuande berkata sambil tersenyum, karena dia adalah seorang teman, dia adalah seorang tamu. Saya berharap Dr. Chang memiliki karir yang cemerlang di bidang kedokteran. Pada saat ini, kemudian dia mengambil beberapa hadiah dan memberikannya kepada Zai Kingsui, Ouling dan anak muda lainnya, yang sangat pantas. Saat ini, para penonton memperhatikan bahwa ketika Chen Hai dan putranya datang, pertama-tama mereka mengunjungi Jericho Lee, lalu Chang Xuande, dan kemudian teman-temannya. Sedangkan yang lainnya, mereka diabaikan sama sekali. Langkah ini, orang bodoh dapat melihat, dalam benak mereka, pentingnya Jericho Lee menduduki peringkat pertama. Mereka sangat penasaran bagaimana Jericho Lee membantu orang lain membuat mereka begitu menghormatinya. Saat orang-orang bertanya-tanya, terdengar keributan lagi di pintu, disusul dengan teriakan selamat datang. Nona Yi dari Provinsi Jiangsu ada di sini. Para tamu di aula menjadi gempar ketika mendengar teriakan itu. Yi Jia. Apakah keluarga Big Mac yang memiliki pandangan baik di Provinsi Jiangsu dan dikatakan memiliki banyak hubungan dengan negara? Bukan keluarga Yi, tapi siapa lagi? Bagaimana keluarga Yi bisa datang? Orang-orang tak dikenal semuanya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa keluarga Yi, yang berada di Provinsi Jiangsu, akan datang ke sini secara langsung. Li Sao, apakah aku datang tepat waktu? Begitu Yi Sui tiba, dia langsung menuju ke posisi di mana Jericho Lee berada, seolah-olah tidak ada orang kedua di matanya. Tidak, sebenarnya, Yi Sui datang sangat awal, dan banyak orang tidak datang. Saya telah melihat Li Sao. Guru Jiao sangat menghormati Jericho Lee. Tindakan seperti itu kembali mengejutkan publik. Datang ke Jericho Lee seperti dua kacang polong di Chen Hai. Dengan senyuman di wajahnya, Yi Sui mengeluarkan hadiah. Saya berharap Dr. Chang Sheng memiliki karir yang cemerlang di bidang kedokteran. Melihat gadis muda anggun ini, Chang Xuande sangat terkejut. Dia memikirkan betapa kuatnya keluarga seperti itu. Dia mengambil hadiah itu, mengangguk dan meminta Yu Jie membantu mengaturnya. Semua tamu ada di sini. Saya sangat diterima. Dr. Chang Sheng, sama-sama senyum manis isi Snow, sangat pintar. Saat ini, ada suara lain di luar pintu. Lama, Tuan Panjang San Sao, Nona Panjang ada di sini. Keluarga naga di kota Chuanzong adalah keluarga dengan prestise besar di ketentaraan. Tuan terpenting, Zi Panjang, akan datang ke matahari. Long Yihao juga mengikutinya. Terakhir kali, Jericho Lee menginstruksikannya. Sekarang dia telah membuat kemajuan lagi dan mencapai tahap akhir menciptakan lembah. Yang disebut hidup bahagia harus bahagia, sekarang dia bisa digambarkan sebagai orang yang berpuas diri, berjalan dengan angin. Keluarga naga di sini. Banyak orang yang terkesima, dan beberapa orang yang menonton pertunjukan di luar aula hotel juga terkejut. Di permukaan, keluarga naga sangat rendah hati dan tidak memperlihatkan pemandangan. Terkadang orang mengira bahwa keluarga sangat lemah, namun nyatanya keluarga memiliki suara yang besar dan energi yang buruk. Aku tahu keluarga naga tidak boleh absen, keluarga Zai tampak sangat tenang. Mereka mengetahui hubungan antara Jericho Lee dan keluarga naga sejak dini. Aneh kalau keluarga naga tidak mau datang. Bagi orang luar, hal ini cukup mengejutkan. Bahkan Qin Zhou dan dokter suci lainnya pun terkejut. Lao Zai, kudengar kamu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan keluarga naga.
Apakah mereka ada di sini karena kamu? Zai Suo bahkan tidak memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya. Aku terlalu banyak berpikir. Mereka datang untuk Jericho Lee. Apa? Orang-orang terkejut. Akan ada Yesan Yeh, dan mereka akan datang nanti. Jika kamu benar, akan ada seseorang di kota Yundian. Mereka pasti Xia dan Fu di ibu kota. Tentu saja, mereka pasti jauh lebih banyak dari yang kubilang. Tonton. Dia. Zai Kingsway berkata tanpa berpikir. Beberapa orang terkejut, bahkan Chang Xuande juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Saudara Li. Begitu Long Wanyu muncul, dia berlari ke arah Jericho Lee seperti burung pipit yang ceria. Saudara Li. Judul ini membuat banyak orang bingung. Apa hubungan kalian berdua? Saya telah melihat Li Sao. Long Changgeng berkata sambil tersenyum. Long Yihao menggenggam tangannya dan berkata, saya telah melihat Li Sao. Long Changgeng menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah berhari-hari tidak bertemu Li Sao. Bagaimana kabarmu? Lagi. Jericho Lee tersenyum, bagus sekali. Orang tua itu tampaknya berada dalam kondisi mental yang baik. Ini semua berkat Li Sao. Dengan bantuanmu, situasi keluarga Panjang ratusan kali lebih baik dari sebelumnya. Long Xiangyang tidak melebih-lebihkan sama sekali. Karena Jericho Lee, Long Yihao tidak hanya berhasil menembus periode pembukaan lembah, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam budidayanya. Keluarga Panjang tidak hanya aman. Sebelumnya, Jericho Lee menyampaikan poin khusus dan memberi mereka metode pelatihan. Sekarang, keluarga naga telah membina kembali generasi muda dari keluarga tersebut sesuai dengan metode pelatihannya, dengan hasil yang luar biasa. Lalu ada proyek Lintan yang juga melibatkan keluarga Panjang. Meski porsinya kecil, namun manfaatnya sangat besar. Dapat dikatakan bahwa keluarga naga memilikinya saat ini, terima kasih kepada Jericho Lee.